Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today we are going to discuss history of language and literature. Of course, English. And our course will be divided into three parts, actually, for this semester. The first part, we are going to discuss the history of literature in England or in Great Britain. And the second one, we are going to discuss the history of literature in America. And the last one, starting from meeting, what is it? Meeting 12, if I'm not mistaken, until meeting 15, we are going to discuss the history of language. Okay. And now, through this video, I would like to deliver the material of Old English literature. Old English literature is a time period between 500 until 1100 AD or before Christ. I'm sorry, AD it means not before Christ, BC. I'm sorry, I make a mistake. In British history was characterized by foreign invasion and internal struggles. This resulted in the mixing of several races, tongues, and culture. So guys, jadi yang dimaksud dengan Old English Literature adalah sebuah periode di dalam sejarah kesusastraan Inggris antara tahun 500 sampai 1100 Masehi. Jadi tadi bukan BC ya, bukan sebelum Masehi, tapi setelah Masehi. Setelah kelahiran Kristus. Nah, dalam sejarah kesusastraan Inggris ini dicirikan atau hal-hal besar yang terjadi pada periode ini itu adalah bahwa terjadinya banyak penjajahan atau terjadinya penguasaan lahan, kekuasaan di Inggris oleh bangsa-bangsa asing. Dan juga perjuangan-perjuangan mereka untuk menghadapi invasi-invasi tersebut. Nah, kejadian-kejadian tersebut, maksudnya invasi, kemudian perjuangan mereka, itu menghasilkan banyak implikasi. Mulai dari beberapa ras yang berbeda, yang kemudian bergabung, kemudian bahasa yang berbeda, dan juga budaya yang bergabung di situ. Nah, after the Romans departed from the British Isles in 407 AD, fighting continued between the Pict and the Scots who had lost their common enemy. The 5th century also saw conquest and the gradual occupation by Germanic tribes, Angles, Jutes, and Saxon. Nah, setelah Romans itu pergi dari pulau ini pada tahun 407. Jadi ini sebelum Old ya. Ini sejarahnya. Karena Old English itu dimulai dari 500-an, kan begitu. Itu perjuangan mereka itu atau peperangan itu berlanjut antara antara Pict kemudian Scots yang kehilangan musuh gitu ya. Kemudian pada abad yang kelima, ini Pak menggunakan laptop terkoneksi dengan WA jadi masuk ke layar. Nah, pada abad yang kelima itu terjadi penjajahan atau penguasaan dari suku-suku Jerman. Jadi dari negara-negara Skandinavian, formed by Germanic tribes, yaitu ada suku Angles, Jutes, dan Saxon, who had moved north to Scandinavia and from there to Britain. Jadi mereka dari Jerman berpindah atau bergerak ke utara, ke Skandinavia, kemudian ke British, gitu.
Bentar nih, Pak Lukman manggil tapi nanggung. Apart from making conquest, this tribe preferred agricultural life, had strong family and tribal ties, and were very loyal to their king or chief. The legendary King Arthur defeated the Saxon in 490 490 AD, and for about a decade halted their advance. Nah, suku-suku ini itu mereka setelah mereka menguasai setelah mereka menguasai wilayah tersebut, mereka itu tinggal di sana, menghidupkan kehidupan pertanian, berkeluarga gitu ya, dan membangun atau membentuk kerajaan. Jadi kalau kalian dengar ada King Arthur dan lain sebagainya. Okay. At the end of the 6th century, pada akhir abad ke-6, the Anglo-Saxon accepted Christianity. Jadi kan tadi bercampur tuh ya antara suku asli di Britain atau di Isles. Kemudian bercampur dengan suku-suku dari Germanic ya, atau dari suku-suku Jerman. Mulai dari Angel, kemudian Saxon, kemudian Jutes gitu ya. Maka muncullah identitas baru dari suku-suku yang ada di sana, yaitu Anglo-Saxons. Nah, pada akhir abad ke-6, berarti akhir abad ke-6 itu 500-an atau 500 mendekati 600 ya. Jadi kalau abad 1 itu dimulai dari 0 sampai 100. Abad 2 dari 100 sampai 200. Begitu seterusnya. Berarti abad 6 itu dimulai dari tahun 500 ya. Nah, the Anglo-Saxon accepted Christianity after Pope Gregory sent Saint Augustine to Britain. Jadi pada akhir abad ini, Anglo-Saxon atau bangsa-bangsa yang orang-orang yang menghuni ke pulau tersebut itu menerima ajaran Kristus atau Christianity. Setelah Pope Gregory mengirimkan Saint Augustine to Britain. The Romans had introduced Christianity to the Celts centuries earlier. Nah, sebetulnya bangsa Roman itu pernah memperkenalkan Kristen atau Christianity ke bangsa-bangsa Celtic di sana. Jadi bangsa aslinya yaitu bangsa Celtic. Dan orang-orang Celtic itulah yang menghuni Inggris, penduduk lokal aslinya. This gave rise to some religious writing. Nah, masuknya Christianity ke pulau ini, ke The Great Isle, itu merupakan kontribusi yang paling besar, kontribusi yang sangat besar terhadap kaidah-kaidah atau hazanah-hazanah penulisan di kebudayaan ini. And this gave rise to some religious writings. Nah, the language of this whole period is known as Old English. Nah, ini ya, jadi sambil belajar sastra, ini juga sejarah sastra, ini sejarah bahasa juga tidak bisa dipisahkan. Walaupun nanti pada pertemuan paruh ketiga ya, kalau kita bagi menjadi 3, 5 pertemuan terakhir ya, dari 12 sampai 15, kita akan membahas hal ini. Nah, bahasa yang digunakan pada periode ini disebut sebagai Old English. No exact date exists for its beginning. Kalau ditanya kapan mulainya ada Old English ini, versi Old English, ya kita tidak bisa menjawab. Tidak ada data yang pasti. But the first written records of the language date from around 690. Nah, tapi catatan yang tertulis yang pertama dari bahasa ini itu tertanggal 690 AD Masehi. However, people had spoken it long before that. Akan tetapi itu yang tertulis. Ya. Pada kenyataannya, masyarakat di sana, Anglo-Saxons, itu sudah mengucapkan atau sudah menggunakan bahasa tersebut ya jauh sebelumnya. Most English words were Germanic, having come from the languages of the Angles, Jutes, and Saxons. Nah, ini ya, kenapa proses penjajahan atau since penjajahan dari orang-orang asing yang menjajah bangsa Celtic saya bahas di slide awal tadi, karena
mereka itu juga sangat berkontribusi terhadap pembentukan bahasanya. Jadi banyak dari bahasa Inggris atau kata-kata bahasa Inggris lama, Old English, itu Germanic. Kenapa? Karena ya yang sangat berkontribusi itu adalah bahasa-bahasa yang dimiliki oleh Angles, Jutes, and Saxons. The three tribes ya. Suku-suku tersebutlah yang mewarnai bahasa Old English. Then, Old English literature consists of poetry, prose, charm, riddles, maxims, proverbs, and various other wisdom sayings. It is a mixture of pagan tradition, thought about life, the universe and nature, as well as Christian thought and moral values. Nah, karya sastra Old English itu terdiri dari puisi, prosa, charms, riddles, mantra-mantra, charms ya, maxims, proverb, pepatah-pepatah, and various other wisdom sayings. Dan ungkapan-ungkapan atau makalah-makalah atau kata-kata kebijaksanaan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tapi sebelum ini ya, jangan kira kalian menyebutkan saya menyebutkan poetry and prose itu seperti poetry and prose yang sudah kita kenali sekarang ya. Itu bentuknya berbeda ya. Jadi masih sangat berbeda. Poetry and prose itu nyaris tidak bisa dibedakan. Jadi puisinya ya puisi-puisi panjang, isinya cerita. Prose-nya itu juga ya begitu, tidak berbentuk prosa yang kalian sudah familiar sekarang. Bentuknya novel, ada jilidnya, karakternya, dan lain sebagainya. Nah, banyak kata-kata kiasan dan lain sebagainya di sini ya. It is a mixture of pagan tradition. Ini merupakan gabungan tradisi-tradisi pagan. Thought about life. Ajaran-ajaran atau pemikiran tentang hidup. The universe and natures. As well as Christian thought. Dan juga ajaran-ajaran Christianity and moral values. Nah, lagi-lagi yang sangat berkontribusi dalam memperkaya peradaban Anglo-Saxon atau Old English adalah ajaran-ajaran Kristen. Selain ajaran yang turun-temurun baik dari suku Celtic itu sendiri ataupun dari 3 suku yang menginvasi mereka, yaitu Jutes, Angles, dan Saxons. There is often no clear-cut delineation between religious and non-religious poetry or sometimes even between poetry and prose. Nah, seperti yang saya katakan barusan ya, belum lama ini, bahwa tidak ada pembedaan yang sangat jelas. Tidak ada pemisahan yang sangat jelas antara puisi religius ataupun tidak religius ya, seolah melting. Or sometimes even between poetry and prose, dan bahkan kita juga tidak bisa membedakan puisinya mana, prosanya mana. Di dalam prosa banyak kata-kata seperti puisi, di dalam puisi juga banyak cerita seperti di dalam prose. Begitu. Nah, kita akan bahas satu persatu sekarang. Old English poetry. It included long epic heroic poems. Nah, ini merupakan salah satu dari Old English poetry adalah sebuah puisi epic heroic yang sangat panjang. Gitu ya, yang sangat panjang. Jadi jangan bayangkan puisinya itu 3 stanza, 7 stanzas gitu ya, tidak. Ini berbaris-baris, bisa ribuan baris gitu ya. Which drew on the Bible as well as on the pagan sources for their content. Dan sumber inspirasi dari puisi-puisi tersebut itu berasal dari Bible, dari Injil. Dan juga dari ya sumber-sumber atau resource dari pagan tradition. Ya maksudnya yang belum mengenal agama gitu ya, animism, dynamism, dan lain sebagainya. Some poetry was also based on historical events. Beberapa puisi juga berdasarkan event-event historis. Some are in the forms of poetry and describe various battles. For example, the Battle of Maldon, the Battle of Brunanburh, gitu ya. Beberapa puisi itu dalam bentuk puisi. Kemudian isinya itu banyak ya, ada scene tentang peperangan dan lain sebagainya. The themes are war, conquest, and bravery.
Nah, temanya itu tidak jauh-jauh dari peperangan, kemudian penguasaan, keberanian gitu. Many 18th century works depict Anglo-Saxon resistance against the Vikings. Oke. Nah, salah satu yang cukup epic ya, bahkan ini sudah difilmkan. Ya, kalau kalian anak sastra Inggris nih wajib hukumnya kalian nonton film Beowulf ya. Beowulf is the best known and best preserved Old English verse. Jadi film Beowulf itu berasal dari puisi, dari sajak, dari poetry. Tapi poetry atau puisi tersebut sangat panjang. Gitu. Ini Beowulf. Kalian cobalah tonton. Itu kalau nggak salah salah satu aktornya itu ada Angelina Jolie ya. Kalau tidak salah, silahkan kalian tonton ya. Cardamom and Cynewulf were well-known Old English religious poets in the 7th and 9th century respectively. Much Old English poetry is difficult to date and even harder to assign to specific authors. Ya inilah karena ini merupakan manuskrip lama, jadi susah untuk diidentifikasi. Dari penelitian filologinya cukup susah untuk menyatakan ini berasal dari tahun berapa, tanggal yang mana, dari penulis yang mana, gitu ya. Nah, kita bahas salah satu contoh dari sajak-sajak dari Old English. Beowulf, for example. Typical Old English verse. Beowulf is an epic poem of over 3,000 verses, whose manuscript dates from about the 10th century. The work glorifies a hero and the values of bravery and the generosity. The story is set in Scandinavia around 500 till 600 AD, a time of battles and conquest by Germanic Anglo-Saxon tribe in Denmark and southern Sweden. Its sources are old legend of these tribes who had moved north from Germany over Scandinavia and into Britain. It also reflects the acceptance of Christianity by these new British settlers at the end of the 6th century. Nah, Beowulf lah, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa puisi-puisi tersebut itu terinspirasi dari budaya-budaya Germanic tribes, dari buat suku-suku Germanic. Ya, termasuk itu tadi ya. Apa itu? Saxon, Jutes, Angles gitu ya. Nah, maka apa namanya? Tema-temanya termasuk Beowulf itu ya conquest, kemudian apa namanya? Bravery. Ya, tema kepahlawanan gitu. The first part of the story takes place in Denmark. Ini saya sedikit bercerita tentang Beowulf. King Hrothgar is being pestered by a water monster, Grendel, who is killing his men. Beowulf comes to his aid and kills Grendel, and later, at the bottom of the lake, also Grendel's mother, who comes to avenge her son. The second part happens in southern Sweden, about 50 years later. Beowulf himself is a king and has to fight a fire-breathing dragon. As with other Old English literature, this epic incorporates both pagan and Christian ideas. Jadi walaupun sumbernya itu dari kisah-kisah heroik, legenda-legenda heroik dari Jerman gitu ya, tapi nilai-nilai Kristen atau Christianity idea itu sudah masuk di sini. The monster-slaying hero has his origin into ancient fairy tales. From the pagan tradition also come a love of war and a virtue of courage. The biblical Old Testament supplies is the idea about giant and monster having descendant from Cain's line. Nah, nanti kalau kalian belajar di semester-semester berikutnya, jika kalian belajar konsentrasi sastra, akan bertemu dengan mata kuliah namanya Comparative Literature. Di sana kita akan membahas tentang apa namanya, salah satunya adalah bagaimana teks terdahulu itu menginspirasi teks berikutnya. Nah ini, jadi dalam kajian ini terdapat hasil bahwa kisah-kisah biblical ya itu juga menginspirasi Beowulf ya. Gitu. The poem is sometimes seen as a conflict between good and evil. From Christian tradition, it incorporates morality, obedience to God, and avoidance of pride.
Nah, ini bersumber juga dari tradisi Christianity, ya, tentang moralitas, kepatuhan terhadap Tuhan, dan menghindari kesombongan. There are many contracts. For example, water and fire, youth and old age, life and death, rise and fall of nation and individuals, friendship and desertion, faithfulness and betrayal, heroism and cowardice, hope and resignation, good and evil, dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalamnya. Kemudian ada elegy, gitu ya. Elegy is apparent throughout. Life is passing and is full of struggle and suffering. This theme has an application also for modern life and the struggle of mankind. This is contrasted by the courage of the main hero, said to be the kindest and the noblest of earthly kings, and the most desirous of praise and glory. Kemudian, Kaidaman, ini salah satu penulis di Old English Literature yang menulis tulisan-tulisan religius. Kaidaman was one of the religious writers of the time. His work were based mainly on the Old Testament. Some historians have attributed to Kaidaman writing a 3,000 verse poem about the creation of the world, the Genesis. Ini terinspirasi, jadi puisinya Kaidaman itu terdiri dari 3.000 baris yang menceritakan tentang proses penciptaan dunia, bumi, ya, atau ya ini terinspirasi dari Bible, ya, Genesis, ya, penciptaan, which basically follows the Bible text with some departures. He may have also written to other works, Exodus and Denial, though some feel that all three works have anonymous authorship. Exodus deals with the Israelite escape from Egypt and the miraculous crossing of the Red Sea. Denials includes the fall of Jerusalem, the two dreams of Nebuchadnezzar, and Daniel's interpretation of them, and the miraculous survival of Daniel's three friends in the fiery furnace, a short hymn in praise of the creation. Hymn of Creation also attributed to Kaidaman. Itu pada abad ke-7, 600-an, ya. Kemudian Saint-Wolf, a 9th century poet. Sedikit lagi, ya, ada 2 slide lagi. Ini adalah penulis berikutnya atau penyair berikutnya. Dia juga merupakan penulis atau penyair pada era Old English throughout the New Testament. Kalau tadi Kaidaman itu menulis dari Old Testament, Perjanjian Lama, sementara Saint-Wolf itu menulis karya-karyanya berdasarkan New Testament as well as historical event connected with Christianity. Salah satu karyanya itu, beberapa dari karyanya adalah The Fates of the Apostles, a short martyrology, The Ascensions, or Christ II, a homily, and biblical narrative, dan cerita-cerita yang bersifat biblical. Dan yang terakhir adalah Old English prose. Prose developed later than poetry in the 9th century, but sometimes it also partly contained the characteristic of poetry. It was influenced by Latin, the language of the church and the educated. It consisted of factual, historical, and religious writing. Oke, nah, yang terakhir adalah Old English prose. Jadi prosa ini juga mirip-mirip dengan puisi. Hanya saja unsur narasinya itu lebih dominan. Oke. Nah, ini Alferic and Wulfstan. Ini salah satu penulis prose pada waktu itu. Wrote 3 cycles of 40 homilies, each 2 volumes of Catholic homilies and lives of the saint, as well as other homilies, pastoral letters, and several translations. His writings were clear to understand and beautiful in style. His alternative prose, which loosely imitated the rhythms of Old English poetry, influenced writers long after the Norman Conquest. Nah, ini adalah salah satu penulisnya adalah Alfric dan Wulfstan. Dia menulis English prose atau Old English prose, Old prose dalam bahasa Inggris, yang juga bentuknya itu masih mirip-mirip dengan apa yang
bisa kita lihat di dalam puisi. Nah, kalau kalian bisa melihat puisi atau poetry dari Beowulf dan lain sebagainya, kalian bisa searching sendiri ya. Itu kalian bisa mendapatkan cukup banyak ya di sumber ya di internet. Oke, terima kasih banyak. Nah, setelah kalian menonton video ini, coba kalian tuliskan catatan-catatan penting dari Old English Literature, dari apa itu definisi Old English Literature, kapan periode itu berlangsung, kemudian jenis karya sastra apa saja yang muncul dalam Old English Literature, kemudian ciri-ciri dari karya sastra itu apa saja. Nah, jawablah di kolom komentar di web kuliah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.